Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fani Dahlia Amanda dari kelas 11 TKJ 5. Di video kali ini saya akan membahas standarisasi jaringan nirkabel. IAAA atau Institute of Electronical and Electronics Engineers adalah grup dari organisasi insinyur yang mengatur standarisasi yang diciptakan dan memiliki kode tersendiri. Saat ini sudah ada standar yang digunakan, yaitu 802.11, 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax, 802.11ax atau 6 GHz, dan yang terakhir 802.11be atau yang terakhir itu WiFi ke-7. Yang pertama 802.11. IEEE pertama kali menciptakan standar wireless pada tahun 1997 yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang dinamakan 802.11. Namun standar ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 Mbps. Terus yang kedua ada 802.11b. IEEE menciptakan standar lanjutan yang dinamakan 802.11b pada tahun 1999. 802.11 ini mendukung bandwidth mencapai 11 Mbps dan masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya ada 802.11a. Ini merupakan generasi kedua dari standar WiFi. IEEE membuat ekstensi untuk standar 802.11 yang dinamakan 802.11a. Standar ini mendukung bandwidth data mencapai 5,4 Mbps dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Atau semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek jangkauan sinyal. Selanjutnya, 802.11g. Ini merupakan generasi ketiga dari standar WiFi. Diciptakan pada tahun 2002. Standar ini mendukung bandwidth 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 2,4 GHz, yang berarti sinyal sangat luas. Selanjutnya, 802.11n. Ini merupakan generasi keempat dari standar WiFi. IEEE meresmikan standar ini pada tahun 2009 dengan spesifikasi menyediakan bandwidth mencapai 300 Mbps. Standar ini beroperasi pada dua frekuensi, yaitu 2,4 GHz dan 5 GHz. Selanjutnya, 802.11ac. Ini merupakan generasi kelima dari standar WiFi. Wireless dual band mendukung koneksi secara bersamaan pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, serta mendukung bandwidth mencapai 1300 Mbps pada frekuensi 5 GHz, ditambah 450 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Selanjutnya ada 802.11ax. Ini merupakan generasi ke-6 dari standar WiFi yang memiliki 4 kali kecepatan dibandingkan 802.11ac. Kecepatan yang dimiliki ini mencapai 10,53 Gbps atau sekitar 1,4 GB per second. Untuk mengirimkan data, standar ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kemudian ada 802.11ax. Ini sudah termasuk ke dalam frekuensi 6 GHz. Ini merupakan generasi ke-6 dari standar WiFi, mempunyai kemampuan yang sama seperti WiFi 6, dan maka dari itu disebut sebagai WiFi 6A. Tetapi jangkauan 6 GHz ini lebih luas. Selanjutnya, yang terakhir adalah 802.11be. Ini merupakan generasi ke-7 dari standar WiFi. Standar yang memiliki kemampuan 4 kali lebih cepat
dibandingkan 802.11 AX. Kecepatannya mencapai 40 Gbps atau sekitar 4 GB per second untuk mengirimkan data. Standar ini menggunakan frekuensi 2,4 GHz dan 6 GHz dengan teknologi MIMO, MU-MIMO, dan juga mendukung MILO. Kemudian sekarang pengertiannya. Pengertian frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Frekuensi 2,4 GHz merupakan sinyal yang bisa ditemukan pada hampir semua perangkat nirkabel di sekitar kita, seperti remote TV, remote kunci mobil, serta WiFi router. Sinyal ini memiliki cakupan yang cukup luas dengan relatif kuat. Sedangkan untuk frekuensi 5 GHz, karena gelombang ini masih terbilang baru, sehingga frekuensinya tidak sebanyak 2,4 GHz. Frekuensi ini bisa dikatakan lebih kuat, namun cakupannya cenderung lebih pendek. Lantas apa bedanya 2,4 GHz dan 5 GHz? Perbedaannya pada ada jangkauan sinyal. Perbedaan pertama adalah jangkauan sinyal, karena menurut rumus fisika, semakin tinggi suatu frekuensi, maka semakin pendek gelombangnya. Berlaku juga sebaliknya. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa frekuensi 2,4 GHz memiliki gelombang panjang sehingga jaraknya semakin jauh. Namun kekuatan sinyal lebih lemah dibandingkan 5 GHz. Terus yang kedua ada interferensi atau gangguan pada perangkat. Pada umumnya, gadget menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Adanya perangkat dengan frekuensi yang sama secara bersamaan berpotensi mengalami penurunan kecepatan pada jaringan. Oleh karena itu, tak jarang orang lebih memilih 5 GHz, meskipun frekuensi ini juga berpotensi mengalami interferensi dan hanya bekerja dengan baik pada jarak dekat saja. Terus perbedaan yang ketiga adalah bandwidth atau kecepatan transmisi data. Pada WiFi dengan frekuensi 2,4 GHz, transmisi data yang cenderung lebih lambat karena tingkat interferensinya cukup tinggi. Sedangkan frekuensi 5 GHz dipercaya memiliki bandwidth yang lebih tinggi sehingga dianggap lebih menguntungkan untuk keperluan streaming dan game. Perbedaan yang keempat adalah kompatibel perangkat. Mengingat penggunaan frekuensi 5 GHz ini masih terbilang baru, tidak semua perangkat terhubung dengan jaringan WiFi. Apabila gadget Anda masih support dengan frekuensi 2,4 GHz, sebaliknya, apabila perangkat Anda sudah mendukung frekuensi 5 GHz, maka gadget Anda bisa terhubung dengan kedua jaringan tersebut. Perbedaan yang kelima adalah ketika membeli modem, WiFi Anda akan menemukan sebuah kode produk yang dikenal dengan istilah protokol. Jaringan wireless IEEE adalah 802.11/B/G dan /N. Sedangkan untuk 5 GHz, protokol yang digunakan adalah 802.11a/N/AC. Lantas, apa saja kelebihan dan kekurangan dari jaringan nirkabel? Kelebihan yang pertama adalah bebas beraktivitas, wilayah jangkauan yang lebih luas, serta mudah dalam proses instalasi. Selain kelebihan, teknologi nirkabel juga mempunyai kekurangan, seperti sistem keamanan terganggu, menyebabkan gangguan pada gelombang lain, hingga sistem keamanan yang mudah diretas. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.